melanjutkan pembahasan mengenai i'rab Al-Quran dan kita masuk di surat Al-Zalzalah ayat ke-5 sampai ayat ke-8. Baik, sebelumnya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendukung channel Al-Insyirah TV. Oke, kita mulai dari ayat yang ke-5 surat Al-Zalzalah. Ini ayat ke-5 bunyinya bi anna rabbaka awhalaha. Bi anna rabbaka awhalaha. Kita lihat yang pertama ada bi anna. Ini ada dua kata bi dan anna. Bi itu atau al-ba'u itu zaidah. Jadi bi di sini sebagai tambahan saja sebetulnya. Kemudian anna adalah harfu taukidin wa nasbun. Harfu taukidin wa nasbin mabniun alal fathi. Nah, bisa kita tambahkan di sini fungsinya anna. Anna atau inna itu sama. Kalau inna biasanya di awal kalimat, kalau anna di pertengahan kalimat. Nah, untuk anna atau inna itu memiliki amalan. Amalannya adalah tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Sekali lagi, tansibul isma, menasabkan isim, bisa dengan fathah, wa tarfa'ul khobar, dan merofakan khobar, bisa dengan dhammah. Jadi bisa ditambahkan nih, harfu taukidin wa nasbin. Anna merupakan harfu taukid, harfu penegasan, wa nasbin, dan harfu nasab, mabniun alal fathi, wa amalanuhu tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Oke, berarti nanti akan ada isim anna dan khobar anna. Rabbaka. Nah, di sini kedudukan robba, ini ada dua kata ya, robba dan kaf. Robbanya di sini, kenapa kita baca robba? Tidak robbu, tidak robbi. Dikarenakan robba di sini kena fungsi dari anna. Jadi dia kena kedudukan sebagai isim anna. Nah, robba isim anna. Makanya dibacanya robba. Karena dia tansibul isma dari anna. Mansubun, keadaannya mansub. Kemudian apa alamatnya atau apa tandanya? Wa alamatu nasbihi al-fathah. Al-fathatu. Wahwa mudhof. Nah, kedudukan lainnya untuk robba itu sebagai mudhof. Berarti harus ada mudhofun ilaih. Mudhofun ilaihnya adalah kaf. Nah, mudhofun ilaih itu pasti majrur. Salah satu majrurnya dengan kasroh. Tapi karena kaf di sini merupakan domir, maka al-kaf domirun, kedudukannya sebagai domir. Namanya domir apa? Domir muttasil, yang tersambung. Keadaannya dia mabniun. Jadi keadaan itu bisa mabni, bisa marfu, bisa majzum, bisa mansub, bisa majrur. Kemudian apa alamatnya? Atau apa tandanya? Alal fathi. Alal fathi itu pada kaf ini dia. Ini alal fathi. Kemudian fi mahalli, karena kaf itu mabni, maka dia menempati tempat fi mahalli jarin. Dia menempati tempat sebagai jar dikarenakan mudhafun ilaih. Karena tadi robba itu mudhafnya. Oke, jadi bi anna rabbaka sudah. Sekarang auha laha. Auha-nya kita lihat fi'il madhi mabniun. Jadi auha ini kata kerja lampau, mabniun, dia tetap alal fathi, tandanya dengan fathah pada huruf ha. Tapi tandanya fathah tapi pada huruf ini dia. Huruf namanya al-muqaddarah alal alif maksurah. Jadi di sini ada auha, di sini ada alif, namanya aliful maksurah. Tapi dia al-muqaddar. Nah, di sini kemudian dengan fathah. Jadi ada alif berfathah sebetulnya auha'a. Tapi karena dia disebut dengan alif maksurah, maka kita baca auha. Tapi i'rabnya fi'il madi mabniun 'alal fathi al-muqaddar 'alal alifil maksurati. Kemudian karena ini fi'il madi berarti kan harus ada fa'il. Fa'il itu bisa zahir, bisa juga tersembunyi. Nah, kalau fa'ilnya zahir berarti harus ada kata setelahnya itu berharokat marfu atau berharokat dhammah, tandanya harus marfu. Nah, tapi karena di sini tidak ada, maka fa'ilnya kita gunakan di sini al-fa'il domirun. Jadi fa'ilnya berupa domir, berupa kata ganti mustatirun yang tersembunyi. Takdiruhu, yang ditakdirkannya adalah huwa. Nah, jadi domirnya adalah huwa. Kemudian wal jumlatul fi'liyatu, dan jumlah fi'liyah dari kata
auha, di mana auha di sini ada fiil dan fa'il, fa'ilnya tersembunyi, fi mahli raf'in khobar anna. Nah, tadi kan kita bicara anna, di mana anna ada tansibul isma, isimnya tadi robah. Nah, sekarang khobarnya adalah khobar namanya khobar jumlatul fi'liyah. Jadi jumlah fi'liyah, jumlah yang terdiri atau khobar yang terbentuk karena ada fiil dan fa'il. Nah, pada kata auha. Oke, ayat yang kelima sudah. Lahanya belum ya? Laha. Laha ini ada dua kata, la dan ha, lam dan ha. Lamnya itu harfu jar, mabniun alal fathih, berarti hanya harus isi majrur. Tapi karena di sini domir, namanya domir muttasil yang tersambung, maka dia mabniun ala sukun. Sukunnya pada huruf alif di sini. Fi mahali jarin, biharfi jarin, atau fi mahali jarin, majrurun, itu pun boleh. Oke, ayat kelima sudah. Masuk ayat yang keenam. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Yauma idzin yasduru an-nasu ashtatan liyurau a'malahum. Oke, kita i'rabkan satu persatu. Yang pertama dari kata yauma idzin, di mana kata yauma idzin ini ada dua kata. Yang pertama yauma, hari, dan idzin. Yaumanya di sini zorfu zaman. Jadi keterangan zaman itu waktu. Ada zorof zaman, ada zorof makan. Kalau zorof zaman keterangan waktu, kalau zorof makan keterangan tempat. Mansubun. Nah, dia mansub kan? Nah, di sini ada kata mansub. Kenapa yauma kita baca yauma tidak yaumi atau yaumu? Karena dia zorfu zaman. Wa alamatun nasbihi al-fathah. Al-fathatu wa huwa mudhaf. Nah, kedudukan lainnya sebagai mudhaf. Mudhafun ilaihnya idzin. Jadi kenapa kata idzin diberikan harokat kasroh? Karena dia mudhafun ilaih, di mana setiap mudhafun ilaih itu harus majrur. Salah satu tanda majrur yaitu dengan kasroh. Makanya kita baca yauma idzin, bukan yauma idzan atau yauma idzun ya. Jadi yauma idzin. Idzin mudhafun ilaih fi mahali jarrin. Majrurun itu pun boleh seperti itu. Yasduru. Kita lihat yasduru ada huruf mudharaah yaitu ya. Berarti yasduru di sini merupakan fi'lul mudhari. Fi'il atau kata kerja yang bermakna sedang dilakukan atau akan dilakukan. Keadaannya marfu'un. Kedudukannya fi'il mudhari. Apa keadaannya? Marfu'un. Apa tandanya? Wa alamatu raf'ihi. Tandanya adalah ad-dhammatu. Tanda dhammahnya pada huruf ra ini dia. Nah, ini kan fi'il. Yasdur itu fi'il, berarti dia butuh fa'il. Nah, fa'ilnya bisa domir atau bisa zohir. Bisa isim zohir. Kalau domir berarti setelahnya itu tidak ada kata yang bermarfu. Tapi kalau ada kata yang bermarfu kemungkinan kata tersebut adalah fa'il. Nah, di sini ada kata an-nasu. Kenapa kata an-nas sinnya diberikan harokat dhammah? Nah, karena kata an-nas di sini merupakan pelaku atau subjek dari kata yasduru. Maka an-nasu kita bacanya an-nasu dengan dhammah, tidak an-nasa atau an-nasi. Karena dia berkedudukan sebagai fa'il. Jadi apa kedudukan an-nasu? Fa'il atau subjek. Apa keadaannya? Keadaannya marfu'un. Karena setiap fa'il itu harus marfu'. Kemudian apa tandanya? Wa alamatu raf'ihi, dan tandanya adalah ad-dhammah pada huruf sin ini. Kemudian selanjutnya ashtatan. Oh iya, yang an-nasu kalau mau ditambahkan dengan kata misalkan li'annahu ismul mufrad itu pun boleh. Kemudian kita lihat ashtatan. Ashtatan di sini halun. Halun itu keadaan. Ya, jadi ashtatan itu merupakan halun. Setiap halun itu harus mansub, dan tanda mansubnya di sini wa alamatun nasbihi tanwin al-fathi. Jadi tanwin fathatain ya. Mau ditambahkan di anhu ismul mufrad juga boleh. Kemudian selanjutnya liyurau ya. Liyurau yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Nah, liyuraunya kita masukkan liyurau. Lam yang pertama itu lam ta'lil wajar, jadi lam yang sifatnya bisa sebagai jar juga, ta'lil dan sebagai jar,
mabniun alal kasri. Nah, mabninya dengan kasrah. Yurau fi'lul mudhari mabniun lil majhul. Jadi fi'il mudhari yang sifatnya pasif. Nah, untuk fi'il mudhari yang pasif itu punya rumus juga. Kalau fi'il madi itu kan rumusnya dhamma awaluhu wa kusira qabla akhir. Nah, kalau untuk fi'il mudhari itu rumusnya dhamma awaluhu wa futiha qabla akhir. Jadi dhammah dulu, kemudian yang sebelum huruf terakhirnya itu dengan fathah. Oke, di sini mansubun wa alamatun nasbihi hadzfun nun. Nah, kenapa kata yurau dia menjadi mansub? Karena tadi ada lam. Lam yang sifatnya harfu ta'lil wa jar. Jadi lam yang sifatnya bisa menjadikan kata kerja setelahnya itu menjadi mansub. Alamatu nasbihi hadzfun nun. Jadi sebetulnya awalnya di sini yurauna. Awalnya ya, yurauna. Nah, tetapi karena ada lam di sini, jadi liyurau. Jadi hadzfun nun, dibuang huruf nunnya. Kenapa demikian? Li'annahu minal af'alil khamsah. Karena liyurauna, yarauna, yurauna itu termasuk salah satu dari 5 af'alul khamsah, kata kerja yang 5. Yaitu ada ya'maluna, ta'maluna, kemudian taf'aluna, yaf'aluna, taf'alina. Nah, itu al-af'alul khamsah. Kemudian di sini kan merupakan fi'il. Yurau itu tadi fi'il ya, fi'il mudhari. Berarti harus kita cari fa'ilnya. Nah, fa'ilnya bisa dhahir atau domir. Nah, di sini kemungkinan domir karena di sini tidak ada isim yang berharokat dhammah. Jadi wawul jama'ah, wawu pada kata yurau itu merupakan dhamir muttasilun mabniun ala sukun. Mabninya dengan sukun fi mahali raf'in. Nah, dia menempati tempat sebagai rafa. Kenapa? Karena dia naibul fa'il. Jadi pengganti fa'il. Kenapa pengganti fa'il? Karena tadi kata kerjanya bermakna apa tadi? Majhul, lil majhul. Maka harus naibul fa'il. Kalau dia kata kerjanya aktif, maka itu menjadi fa'il. Oke, a'malahum. Nah, kata a'malahum kita lihat di sini, a'mala kemudian hum. Nah, kata a'mala lamnya itu dengan fathah. Maka kedudukan a'mala itu sebagai maf'ulun bih. Jadi kalau dalam kalimat kan ada subjek, predikat, objek. Nah, subjek itu selalu marfu, salah satu tandanya dengan dhamma. Predikat itu bisa kata kerja sekarang atau kata kerja lampau. Kemudian untuk kata kerja pun itu kedudukannya bisa mansub, bisa majzum, kemudian bisa juga mabni, kemudian bisa juga marfu. Nah, tetapi kalau untuk objek pada kata a'mala contohnya, maka objek itu selalu mansub. Karena objek itu dalam bahasa Arab maf'ulun bih. Disebut maf'ulun bih. Jadi ini kedudukan a'mala sebagai objek. Kemudian setiap objek itu pasti mansub. Karena salah satu tanda mansub itu adalah dengan wa'alamatun nasbihi al-fathatu. Tanda mansubnya adalah dengan fathah. Tetapi kedudukan lain kata amala itu sebagai mudhafun ilaih. Wa huwa mudhaf. Nah, mudhafun ilaihnya adalah hum. Hum domir muttasil. Domir yang tersambung mabniun ala sukun. Pada huruf mim. Fi mahali jarin harusnya ini ya. Fi mahali jarin mudhafun ilaih. Begitu. Kemudian selanjutnya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ayat ke-7 ini ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Baik, pertama ada fa. Al-fa harfu istinaf, huruf permulaan. Mau ditambahkan mabniun ala sukun, mabniun ala fathi itu juga boleh. Al-fa harfu istinaf, kemudian man. Man di sini isim syarat jazim. Jadi ini merupakan isim syarat. Berarti nanti harus ada jawab syarat ya. Kemudian mabniun ala sukun fi mahli raf'in mubtada'un. Jadi ini kedudukannya dia sebagai mahali, fi mahali, dan memiliki fungsi sebagai atau berkedudukan sebagai mubtada. Isim di awal kata, di awal kalimat. Oke, mubtada berarti harus ada khobar. Nah, khobarnya kita lihat. Khobar itu selalu marfu, bisa dengan dhamma. Ya'mal fi'il mudhari, ya'mal di sini fi'il mudhari,
Kemudian fi'il syartin. Kenapa fi'il syartin? Karena tadi ada huruf man. Man ini isim syarat. Maka ini merupakan fi'il mudhari syartin. Majzumun. Nah, dia majzum. Majzum itu dengan sukun. Biman. Karena tadi ada huruf man ya. Huruf syarat. Wa alamatu jazmihi. Karena dia majzumun. Maka alamat jazmnya. Wa alamatu jazmihi. As-sukun pada huruf lam. Ini. Faman ya'mal. Lamnya lam sukun. Jadi kenapa dibaca sukun? Karena dia fi'il mudhari yang fi'il syarat. Oke, karena di depannya ada huruf man, huruf syarat. Oke, domir wal fa'il, kemudian pelakunya adalah di sini berupa domir mustatirun takdiruhu huwa. Nah, kita lihat sekarang takdiruhu huwa ya. Tadi man itu mubtada, berarti khobar. Nah, khobarnya ini bisa khobar berupa jumlah fi'liyah ya. Ini bisa ditambahkan nih, wal jumlatul fi'liyah minal fi'il wa fa'il fi mahali raf'in, maka jawabannya khobar. Khobar dari kata man. Jadi ya'mal itu fi mahali raf'in, khobar dari kata man. Oke, selanjutnya misqala. Misqala ada fathah lamnya. Berarti ini kedudukan, tadi ada subjek, predikat, maka ini objek. Maka dia berkedudukan sebagai maf'ulun bih. Keadaannya apa? Mansubun wa alamatun nasbihi, alamatnya adalah al-fathatu wa huwa mudhaf. Nah, mudhafun ilaihinya adalah dzarratin. Jadi kenapa tamal mudhaf pada kata dzarratin diberikan kasrah? Karena dia mudhafun ilaihi. Kan setiap mudhafun ilaihi itu harus majrur. Nah, majrurnya dengan kasrah. Mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarhi tanwin al-kasrah. Nah, bisa ditambahkan li'annahu isim mufrad, itu pun boleh. Kemudian khairan. Kama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Mana ini khairan? Kita lihat. Nah, ini dia. Khairan. Khairan di sini ini merupakan badal, pengganti, atau bisa juga tamyiz, penjelas. Jadi misqala dzarratin diganti bisa khairan. Jadi pengganti misqala. Atau bisa juga penjelas dari kata misqala, khairan. Badal au tamyizan. Badalun au tamyizun min misqala. Jadi dia badal atau tamyizun dari kata misqala. Mansubun. Nah, karena tadi misqala dia mansub karena sebagai objek, maka khairan pun harus mansubun. Wa alamatu nasbihi tanwin al-fathi. Ini tanwinunnya. Tanwinun al-fathi. Kemudian yaro. Yaro di sini ada dua kata, yaro dan hu. Yaro-nya itu fi'il mudhari, majzumun jawab syarat. Nah, tadi kan may ya'mal ini fi'il syarat ya. Ya'mal itu fi'il yang membutuhkan jawaban karena ini merupakan syarat. Barang siapa yang melakukan misqala, sebuah kebaikan, dzarratin. Barang siapa yang melakukan misqala dzarratin, semisal seberat zarrah, khairan, kebaikan, yarahu, maka dia akan mendapatkan balasannya atau akan diperlihatkan balasannya serupa. Baik, kita lihat sekarang kembali ke sini ya. Yaro tadi fi'il mudhari majzumun jawab syarat. Nah, ini dia. Jawab syarat. Jadi kata yaro itu jawab syarat dari kata famay ya'mal. Kemudian wa alamatu jazmihi, karena dia sukun, hadfur harfil illat. Jadi ini dibuang huruf illatnya. Jadi fi'il itu ada yang sahih, ada yang fi'il yang berupa punya penyakit. Nah, ini salah satu contohnya nih. Yaro itu fi'il yang berpenyakit. Nah, untuk pembahasannya bisa dilihat di video-video sebelumnya ya. Harful illat, jadi dibuang huruf illatnya. Wal fa'il, dan pelakunya adalah dhamir mustatir takdiruhu huwa. Kemudian yaro wal ha dhamir muttasil mabni ala dham fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Jadi dia sebagai maf'ulun bih. Wal jumlatu syarat minal fi'il wal jawab fi mahalli raf'in khabar mubtada. Nah, tadi kan ada mubtadanya. Mubtadanya dari kata man ya. Dimana tadi man itu merupakan isim syarat, tetapi dia fi mahalli raf'in sebagai mubtada.
Nah, khobarnya di sini ternyata adalah wal jumlatu syarat minal fi'il wal jawab fi mahli raf'in jauh khobar mubtada. Baik, selanjutnya wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini hampir sama ya. Wa-nya cuman bedanya ada wa harfu atfin mabni ala fathi. Kemudian man itu isim syarat jazim mabni ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Kemudian ya'mal ini fi'il mudhari juga sama fi'il syarat mazumun biman wa alamatu jazmihi as-sukun wal fa'il dhamir mustatir taqdiruhu huwa. Nah, ini bisa juga sebagai khobar, tapi ternyata bisa juga khobarnya adalah nanti kata jawab syarat. Mithqala ini maf'ulun bih sama nih dengan yang tadi. Wa alamatu nasbihi al-fathah wa huwa mudhaf. Kemudian dzarratin mudhafun ilaih. Dia alamatnya jarihi tanwin al-kasrah. Kemudian kata syarron, syarroyarah, syarron, kalau tadi khairon, kalau sekarang syarron. Syarronnya badal mansubun wa alamatu nasbihi tanwin al-fathah. Kemudian yarohnya hampir sama tadi fi'il mudhari majzumun jawab syarat wa alamatu jazmihi hasbun harfil illat wal fa'il dhamir mustatir taqdiruhu huwa. Kemudian tadi ini walha dhamir muttasil mabni ala dhamm fi mahli nasbin maf'ulun bih. Nah, ini bisa juga sebagai khobar tadi, selain ya'mal khobar bisa juga kata wal jumlatu syarat minal fi'il wal jawab dan jumlah dari kata syarat dan fi'il. Syaratnya tadi kan yaroh ini kan fi'il, kemudian yaroh pun menjadi jawab syarat, maka fi mahalli raf'in khabar mubtada. Jadi bisa menempati tempat sebagai mubtada dari kata man. Oke, baik. Ternyata sudah selesai ayat ke-8, ayat terakhir dari surat Al-Zalzalah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendukung channel Al-Insyirah TV. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.